Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh الذي لا نبي ولا رسول بعده وبعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الآية. صدق الله المولانا العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. ثم إلى حضرة أبينا آدم وأمنا حواء عليهم السلام وأرواح جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والعلماء المجتهدين وصلهم وفرعهم رحمهم الله لهم ونفعنا. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وأخنا وإخواتنا وأزواجنا وأولادنا وشيخنا ومشايخنا وخصوصا إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواحهم وجسدهم. اللهم يا شافي الأمراض اللهم ولد صالح ولطاعة الله ربنا هب لنا من الصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم. Alhamdulillah. Para bapak sepuh ahli kasayan sumangga urang sasarengan nyanggakeun syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saparo saum urang parantos rengse dilaksanakeun. Sok sanaos awon isin nyanggakeun ka Allah. Nanging ageng harapan ku Allah ditampi. Sanes mungwungkul sanes mungwungkul saumna nanging ibadah-ibadah anu sanesna oge sami tadarus Al-Qur'an sedekah urang sadayana sareng kasayan anu sanes. Doa salajengna nu utami mudah-mudahan sesa waktos sabaraha dinten kapayun Allah tekendat-kendat teras-terasan maparin kakiatan ka urang sadayana lahir batin. Dumugi katiasa ngarengsekeun ieu kewajiban saum Ramadan dikeun katuntas malah mandar tiasa kahontal derajat katakwaan. Mudah-mudahan ieu doa kenging ijabah qabul Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin rahimakumullah. Insyaallah urang lajengkeun deui hanca garapan urang ngaguar sakedik dina kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Alhamdulillah parantos dugi kana hadis nomor 16 nya Pak minggon kamari. Panginten sakumaha sering didugikeun ku pribados Sabtu mah pang telatna kajian. Pang boyotna. Wios perkawis kajian-kajian ngeunaan saum ibadah sauma didugikeun ku anu sanesna. Bapak Ibu nu sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Urang tinggal heula kalimat hadisna nomor 17.
Nanging sateacana sakumaha kaunggal dina kitab Ta'lim wa Muta'allim kautamian kanggo kegiatan belajar mengajar sateacan neraskeun hanca diulang heula sakedik ulasan materi nu parantos kalangkung. Dina hadis nu parantos kalangkung hadis nomor 16 Rasul sallallahu alaihi wasallam ngemutan ka urang sadayana perkawis hiji akhlak anu sae nyaeta nahan amarah, la taghdab. Di hadis yang lain Rasul menyebutkan ada terusan dari kalimat itu la taghdab. Terus kalajeng teh innallaha ma'as sabirin. Atanapi la taghdab wa anta khalal jannah. Barang siapa yang bisa menahan marahnya maka dia akan masuk surga. Rada abot memang Pak nahan amarah margi Rasulullah SAW parantos diemutan ka para sahabat ti payun badareng se ngalaksanakeun perang Badar. Waktu Sayyidina Abu Bakar sasauran, alhamdulillah ya Rasulullah kita baru selesai melaksanakan perang yang besar. 1000 kafir Quraisy bisa dikalahkan oleh 313 orang muslim yang saat itu memang kekuatan persenjataannya masih sangat minim. Tetapi menang. Rasulullah SAW menjawab, tidak ya Abu Bakar, ini perang kecil, kita akan menghadapi perang lebih besar. Kata Abu Bakar, perang apa ya Rasulullah? Jihadatun nafs. Karena marah ini berkaitan dengan nafs. Maka ada tingkatan yang akan berkaitan dengan kajian hadis nomor 17. Tingkatan kemuliaan manusia. Yaitu mencapai tingkatan tertinggi dari derajat seorang manusia. Yaitu tazkiyatun nafs. Kalau yang populer di kita namanya tasawuf. Itu sudah keruh pada nanti tembusnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, salajengna urang sasarengan tinggal hadisna. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Shaddad ibni Ausin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dabahtum fa ahsinul dhibhata wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatah. Sami pas ratanana bilih benten rawahu Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sakumaha biasa sateacan labat kana kajian hadisna urang tinggal heula saha perawi ieu hadis, siapa sahabat yang meriwayatkan atau menyampaikan hadis ini. Abu Ya'la, katampi ti Abi Ya'la. Abi itu artinya bapak. Jantan upami Abi Ya'la hartosna bapakna Ya'la. Ada seorang manusia namanya Ya'la, punya bapak. Siapa Abu Ya'la ini nama aslinya? Nama aslinya Shaddad ibni Ausin. Jadi kalau mau membaca kalimat hadis an Abi Ya'la, katampi ti bapana Ya'la Shaddad ibni Ausin yang bernama Shaddad bin Aus. Siapa Pak Shaddad bin Aus? Shaddad bin Aus kata para ulama ahli sejarah adalah salah satu sahabat yang luar biasa diberi anugerah oleh Allah. Bukan cuma ilmu tapi kilmi. Bukan cuma ilmi tapi kilmi. Ada ilmi pakai lain, ada kilmi pakai kaf. Apa bedanya? Shaddad ini bapak sepuh ahli kasayan adalah sahabat Ansor. Berarti bukan sahabat yang ikut berhijrah atau bukan berasal dari kota Makkah, tapi berasal dari kota Madinah. Siapa Shaddad ini? Kenapa beliau bisa meriwayatkan hadis? Kalau dilanjutkan nasabnya Pak, nasabnya menjadi Shaddad bin Aus bin Thabit. Siapa Sabit ini? Urang sadayana terangna kana karya-karyana. Sabit punya anak namanya Aus, kemudian punya saudara namanya Hasan. Ada Hasan bin Sabit, ada Aus bin Sabit. Aus bin Sabit punya anak namanya Shaddad. Harus Pak? Abdi namanya tihanap, terus kaluhur, ini tiluhur. Maka Shaddad ini keponakannya Hasan bin Sabit. Siapa Hasan bin Sabit? Sahabat Rasulullah SAW yang pandai membuat syair.
Ketika sebelum Islam, beliau membuat syair-syair yang menghina Islam, yang menghina Rasulullah SAW. Tapi begitu masuk Islam, beliau menjadi sahabat Rasul yang pandai memuji Allah, memuji agama Allah, memuji Rasulullah SAW. Sampai ke kita hari ini, Pak, salah satu syair karyanya Hasan bin Sabit. Bahkan sok dinyanyikan ku santri-santri, viral di YouTube. Bapak kantos ngadangu, Qamarun, Qamarun. Itu pujian Hasan bin Sabit pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu cintanya sahabat ini pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga syair-syairnya berubah haluan dari asalnya menghina Rasulullah, menghina agama Allah, menjadi memuji dan memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalabat golongan sahabat Ansor, sanes kalabat Muhajirin. Cekapnya punya sekilas tentang sejarah siapa yang menyampaikan hadis ini. Uhiday ka ponakanana nu nembe disebutkan Syaddad. Janten Qamarun mah kenging Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit terkenal sebagai penyair yang luar biasa. Kelebihan ini diturunkan kepada keponakannya karena berasal dari sumber yang sama, yaitu sahabat Sabit. Maka Syaddad ini kata para ulama diberikan anugerah oleh Allah dua, ilmun sareng kilmun. Ada manusia yang Allah berikan ilmun saja tanpa kilmun. Ada yang Allah berikan kilmun saja tanpa ilmun. Nah, Syaddad ini dapat dua-duanya. Apa ilmun? Ilmun itu pengetahuan, ilmu. Kecerdasan intelektual yang luar biasa. Kilmun, nganggo kaf, kilmun. Kata para ulama, ini kepekaan batiniyah. Maka ilmu ruhaninya beliau dapat, ilmu akalnya beliau dapat. Ilmun dan kilmun. Allahu a'lam. Cekapnya punya siapa yang menyampaikan hadis ini. Nah, Syaddad punya anak namanya Ya'la. Maka redaksi hadisnya an Abi Ya'la. Hati-hati Bapak menggunakan abi sama umi ya Pak ya. Kepada istri Bapak jangan nyebut umi. Ibu ke Bapak jangan nyebut abi. Udah suamiku saja, istriku saja. Karena maknanya abi adalah bapakku. Maknanya umi berarti ibuku. Maka kata para ulama anu apik Pak dina perkawis tata bahasa. Kalau seorang suami memanggil istrinya umi, umi berarti dia sudah mensejajarkan istrinya dengan ibunya. Mahram bukan Pak? Mahram. Sementara istrinya kan bukan mahram, boleh ditikahi. Kalau ibu nggak boleh ditikahi. Hati-hati. Seueur. Maksudna panginten eta teh nuju masihan contoh kanu janten turunan anak hoyong rada ke Arab-Araban. Padahal Abu Jahal ge orang Arab. Abu Jahal ka ibu nyebat ummi. Terus Pak? Tidak semua yang berbau Arab itu adalah Islam. Tidak apa. Hadisnya Pak. Qala innallaha sesungguhnya Allah saestuna Gusti Allah kataba parantos netepkeun saha Gusti Allah al-ihsanu kana padamelan ihsan. Ihsan asal katanya ahsana yuhsinu ihsanan wa huwa muhsinun. Perbuatannya disebut ihsan, orangnya disebut muhsin. Akar katanya ahsan. Ahsana yuhsinu ihsanan wa huwa muhsin. Upami ditingali dari kamus artinya baik, terpuji. Innallaha katabal ihsan. Sesungguhnya Allah sudah menetapkan perbuatan yang baik. Janten makna ihsan di dieu teh pamili tinggal tina etimologis atau nabi bahasa kamus maknanya adalah ahsana yuhsinu ihsanan wa huwa orang ini disebut muhsin. Teruskan Pak. Ala kulli syai'in. Allah telah menetapkan perbuatan-perbuatan yang baik ala kulli kepada setiap syai'in perkara, kepada setiap hal. Allah tos nang toskeun pada melan anu sae kana tiap perkara. Fa idza qataltum fa ahsinu.
Maka saupami aranjeun sadayana bade maehan kalimatna fa idza qataltum fa ahsinu, maka ketika engkau mau membunuh, kata Rasulullah, maka berlakulah atau membunuhlah dengan baik. Tajan beres Pak. Tajan beres. Sanes hartosna Islam nginginkeun maehan. Apa ya? SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Teraskeun kalimatna apa? Al-qitslata, upami bade maehan sesuatu, maka sesuatu nu bade dipaehan eta teh kedah nganggo cara anu sae. Wa idza dabahtum fa ahsinuz dzibhah, sareng upami bade puncut pencit kana sato, maka kedah nganggo padamelan anu sae. Teraskeun Pak. Hiji tadi pami bade maehan kedah nganggo kasayan, dua pami bade puncut pencit menyembelih. Jadi ayat kalimat idza dabahtum fahsinu, maka kedah memperlakukan hewan yang mau disembelih itu dengan sebaik-baiknya. Wal yuhidda hadukum syafratahu, maka sateuacan mencit seuketan heula pesokna. Wal yurih dzabihatahu, sareng kedah ngabingahkeun sato nu bade dipencit. Ribados percanten Bapak parantos ngilingan juleha, utami jamaah Masjid MBSI mah ngiringan juleha, juru sembelih halal. Nu parantos ditangtoskeun kumaha katangtosan carana puncut pencit. Hiji Pak, kandungan hadis ini ngadugikeun ka urang sadayana saur Ibnu Daqiq. Sanes saur abdi, sanes saur nu ieu nyarios, tapi saur Imam Ibnu Daqiq, kandungan dari hadis ini bahwa berbuat baik itu kepada seluruh makhluk Allah diwakili dengan kalimat tadi ada proses penyembelihan hayawan. Ras tekenging nyiksa, kedah nganggo adab anu sae. Salah sawios carana teh seuketan heula pesona, teras nuju ngasah pesona ulah payuneun satona, kedah dipisah. Bapak bade masjid hayam sekedap di bade lebaran nya banyak ngasah pesona ulah payuneun hayamna. Teras adab anu salajengna ulah dilami-lami ku pami seukeut makan tereh engke di juleha atos banyak. Nu utami ada trik dari Rasulullah agar cepat penyembelihan, maka menyembelih atau memotong 3 urat minimal 2. Sudah disampaikan di juleha ya. Ada 3 urat yang harus terpotong, minimalnya 2 boleh sah kata Imam Syafi'i. Maka triknya adalah ketika hembusan nafas hewan itu keluar, bukan ketika narik nafas. Ini dijelaskan dalam kitab ini. Ketika mau menyembelih hewan, maka ketika hewan itu menarik nafas, jangan disembelih. Tapi ketika sedang mengeluarkan nafas, baru disembelih. Itu kata kalebet ihsan dina perkawis adab mencit hewan. Atau setelah simkuring percantan Bapak mengiringan pelatihan juleha. Salajengna Bapak dina awal kalimat tadi urang maos kalimat ti Kangjeng Rasul, upami bade maehan maka kadang nganggo cara anu sae. Jangan salah persepsi, kita lihat pendapat para ulama bagaimana memaknai kalimat hadis ini. Yang dimaksud oleh membunuh di sini adalah qisas. Bukan membunuh tanpa alasan, nyawa dengan nyawa. Contoh pancung. Ketika mau melakukan hukum pancung, maka lakukan dengan penuh ihsan, dengan penuh kebaikan. Caranya sami tadi, pedangna seuketan heula, tutupan anu baya dipancungna ulah ningali. Harus secepat kilat, tidak boleh dilama-lama. Janten upami kitu maka seur para ulama, apakah ada hukum membunuh dalam agama Islam? Oh ada. Kalau bicara masalah ahkamus syar'iyyah ada 5. Membunuh bisa jadi wajib, membunuh bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, bisa jadi mubah, bisa jadi haram. Upami dina hadis ieu mah ieu berkaitan sareng hukuman qisas. Janten sanes membunuh tanpa alasan
Jangan mensalah artikan, jangan mengartikan hadis berdasarkan tarjamah, tapi lihat pendapat para ulama, bagaimana para ulama menafsirkan kalimah-kalimah hadis itu. Kenapa? Karena bilughatil arabiyyah. Margi nganggo kalimat bahasa Arab. Atos inti nama gitu. Hadis nu ieu teh. Janten midamel kasayan berakhlak saya teh ihsan teh kasadayana makhluk Allah. Bapak sepuh ahli kasayan upami bade mundur. Hadis nomor kita cek dulu Pak. Hadis nomor 2 kalau tidak salah. Ketika Rasulullah SAW ditemui oleh malaikat Jibril yang menyerupai seorang manusia. Kemudian mendekatkan lututnya dengan lutut Rasulullah SAW. Naros tilu perkara dia apa? Tilu plus 2. Naroskeun Islam, naroskeun iman, naroskeun ihsan. Nah, upami berenyanak ka dieu pengertian ihsan, Bapak sepuh ahli kasayan, kalau di hadis tadi, hadis nomor 17, makna ihsan itu ahsana yuhsinu ihsanan, adalah perbuatan yang baik, adab-adab yang baik. Kalau kita mundur ke hadis yang nomor 2, apa makna ihsan di situ? Ihsan di hadis nomor 2 ini apakah berkaitan dengan hadis nomor 17? Tentu, Pak. Ini pandainya Imam An-Nawawi. Menyusun hadis-hadisnya sedemikian sistematis sehingga bisa saling terkait. Bapak sepuh ahli kasayan, kalau mau merujuk pada hadis nomor 2, maka makna ihsan di situ adalah puncak pencapaian derajat manusia. Islam, iman, ihsan, kata para ulama, ini disebut sebagai arkanus syar'iyyah. Kalau tadi yang 5, wajib, sunat, makruh, haram, mubah, itu namanya ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum agama. Kalau yang 3 ini namanya arkanus syar'iyyah atau rukun agama. Maka orang yang beragama, kalau udah ada rukunnya, harus terpenuhi semua. Rukun sholat, ada yang menyebutkan 13, ada yang menyebutkan 17, semuanya harus terpenuhi, maka sempurna sholatnya. Rukun puasa, rukun zakat, semuanya ada aturan mainnya. Ketika seseorang mau beragama, maka rukun agama yang 3 ini harus terpenuhi semua. Islam, iman, ihsan. Maka ihsan menjadi pencapaian tertinggi derajat manusia. Di hadis nomor 2 disampaikan, makna ihsan di situ adalah orang ibadah ke Allah seolah-olah orang ningali Allah. Sekalipun orang teu mampu, maka yakinkan dina mana Allah mah pasti ningali. Berkaitan dengan hadis nomor 17 tadi, berbuat baik kepada sesama manusia berarti kita merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Moal dugi ka ngaraheutkeun. Bapak sepuh ahli kasayan, deui urang tengtogeun kana hadis nomor 2. Kita akan compare makna ihsan di hadis nomor 17 dengan makna ihsan di hadis nomor 2. Apakah ada korelasinya? Karena ihsan termasuk rukun agama, kata para ulama, maka yang beragama harus berusaha mencapai derajat ihsan. Merasa diri selamanya diawasi oleh Allah. Sesah Pak? Sesah. Tidak sesah. Dia tidak bisa ihsan kalau dia tidak sempurna imannya. Bagaimana mau merasa dilihat oleh Allah kalau dia tak beriman, tak yakin kalau Allah itu ada? Keyakinan itu namanya iman, ada dalam rukun iman anu genep. Bagaimana dia mau beriman kalau dia tidak bersyahadat? Dia harus Islam. Maka ada 3 layer dalam diri seseorang yang beragama. Layer paling luar namanya Islam, layer kedua namanya iman, layer ketiga namanya ihsan. Upami digambarkeun dina lingkaran, ihsan lingkaran paling dalam. Lingkaran ihsan ini berada dalam lingkaran iman. Lingkaran paling luar, paling besar, lingkaran Islam. Kata para ulama, belum tentu yang sudah Islam dia beriman. Belum tentu yang sudah beriman dia ihsan. Karena banyak mengaku beriman tapi tak berbuat baik. Maka kata para ulama, ihsan ini puncak pencapaian derajat manusia. Rukun Islam 5, sadayana berkaitan sareng jasadiah. Syahadat pakai lisan kita.
salat dengan jasad kita, zakat, saum, haji, rukun Islam berkaitan dengan ibadah jasadiyah, ilmunya namanya ilmu fiqih. Di sini ada mazhab. Fikih adalah metode kita beribadah pada Allah, tata cara ibadah, batal, wajib, sunat. Itu dipelajari dalam ilmu fiqih. Ilmu fiqih ini mencakup keislaman. Di layar kedua ada keimanan. Keimanan rukunnya ada 6. Iman pada Allah, iman pada malaikat, dan seterusnya. Ilmunya namanya ilmu aqidah, ilmu tauhid. Berkaitan dengan apa? Bukan dengan jasad lagi, tapi dengan qalbu. Al-imanu huwa at-tasdiqu bi jami'i ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mahalluha al-qalbu. Iman itu adanya di dalam hati. Layar ketiga, ihsan sebagai rukun agama. Ini puncak tertinggi karena ihsan tidak nyampe kalbu, ihsan nembus sampai ke alam ruh kita. Ilmunya namanya tasawuf. Numawi fokus ahli sufi mah tasawuf jihadatun nafs atau tazkiyatun nafs, mensucikan hati kita. Tak ada yang lain dalam hati kecuali Allah saja. Maka upami nyandak pengertian ihsan tina ieu kalimah dikaitkan sareng hadis nomor 17 tadi. Jelas Pak, ada kaitan, ada korelasinya. Karena orang yang sudah mencapai tingkat derajat manusia tertinggi, tak ada lagi dirinya, tak ada makhluk lain, yang ada padanya hanya Allah saja. Melihat makhluk, melihat Allahnya, bukan melihat makhluknya. Cekapnya apanya? Sesah apa? Sesah. Wihandi. Abdi nyobi ngaitkan sareng hadis nomor 2, bagi memang ayat kalimat ahsana yusinu ihsanan. Ini tugas kita Pak. Tak cukup kita beriman, tak cukup kita melaksanakan sholat berjamaah tepat waktu kalau tak ada iman dalam hatinya. Kepada siapa dia menyembah? Kepada siapa dia sholat? Maka harus ada ilmu iman. Ilmunya namanya ilmu tauhid. Ilmu cara beribadah masih layar 1. Sering saya sampaikan Pak, jangan sampai sholat kita ini sama dengan sholat kita waktu masih TK. Gerakannya masih sama, bacaannya masih sama. Itu fikih di layar 1. Belum nyampe ke kalbu kita. Maka gampang ditembus oleh kejahatan hati kita, gampang ditembus oleh kejahatan setan. Jantan tercekap milari ilmu fikih wungkul, bagaimana cara sholat, cara zakat, bagaimana cara haji, tak cukup itu. Buat apa itu? Itu layar 1 saja. Upgrading. Layar 2-nya tembus. Maka ibadah sholatnya akan menghadirkan kalbunya. Karena dia yakin bahwa sholatnya itu hanya untuk Allah. Terus dugi karena level eta, maka teraskan karena level ihsan. Islam sareng fikih, iman sareng tauhid, sareng aqidah, ihsan sareng tasawuf, sareng tazkiyatun nafs. Ini ilmu yang harus kurang sadayana Pak difahami, dipelajari, bukan hanya diketahui. Karena orang yang tahu belum tentu faham, tapi orang yang faham insyaallah tahu. Bapak sepuh ahli kasayan, maka kata para ulama, kesimpulan dari hadis nomor 17 ini, Bapak sepuh ahli kasayan sadayana, hati-hati jangan terjebak dengan kalimat hadis di kalimat pertama. Ketika Rasul menyampaikan masalah membunuh. Ini harus dimaknai dalam hukum agama, yaitu membunuh dalam qisas. Kesimpulan terakhir, ihsan menjadi puncak pencapaian manusia. Derajat paling tertinggi kita menjadi manusia. Tak cukup sholat saja, hadirkan hatinya, tembuslah ke dalam ruh kita. Kita layarna kia pame ke atas. Upami Islam menemui jasad, disayan ke jasad, raksukan, gerakan sholat disampurnakan, awasanana diapalkan. Itu baru layar 1. Diacan kantenan iman. Teraskan diajarna mempelajari ilmu aqidah,
mempelajari ilmu tauhid agar kalbunya tak dimasuki oleh penyakit-penyakit hati, maka seluruh ibadahnya, penghambaannya hanya untuk Allah saja. Ilmunya namanya ilmu tauhid atau ilmu akidah. Lanjutkan sampai mencapai ihsan, ilmunya namanya ilmu tasawuf. Di situ muncul sufi. Kantos bapak ngadangunya ainu ibadah haji kalabat buha tapi rugi ke Mekah. Logika kita nggak bakal masuk, hati kita juga akan menolak. Tapi kalau roh kita mungkin saja. Sesuatu yang tak mungkin secara akal itu bukan berarti tidak bisa terjadi. Mungkin saja terjadi. Tetapi akal kita tak sampai ke situ. Tandanya kita masih nyampe layer yang mana. Jadi kami digambarkan di tubuh orang Pak. Ini Islam kita, kalbu kita, iman kita, ruh kita, ihsan kita. Ketika sudah bersumber dari roh, maka bakal saya sadaya. Cekap Bapak? Kumaha Pak Haji? Kan ada pengkisos yang membunuh hewan ternak. Mohon. Namun ada membunuh sama tangga. Nah, mohon. Nunamina membunuh di agama Islam adalah menyembelih. Harus ada 3 urat yang terputus di lehernya. Kalau sekarang kasusnya serangga, kan tidak ada penyembelihan lehernya, tidak ada urat yang terputus. Nah, gitu ya berit buat terkena dia tewak, dipuncit berit nak terkena, gebu gue. Yang kedua tadinya, jadi pengen dapat jejak ihsan teh, Allah kena hadir. Mohon. Selalu merasa diawasi. Betul, itu Pak. Intinya itu. Tapi hati-hati. Karena ini pekerjaan ruh. Ihsan ini kan tadi layar paling akhir, ruh. Nah, stepnya harus tertib, Pak, stepnya. Maka tadi kan disebutnya rukun agama ya, Pak ya. Islam, iman, ihsan. Banyak orang yang sudah mengaku Islam tapi tidak beriman pada Allah. Tidak beriman pada qada qadar. Sudah aku tentukan kata Allah nasibku seperti ini. Kenapa engkau protes? Berarti imannya coplok hiji Pak. Karena qada qadar itu mampi. Itu layar nanti Islam upgrading menjadi iman, upgrading lagi menjadi ihsan. Bolehkah ini semuanya berbarengan? Boleh, tak apa-apa. Mohon, jadi sanes harusnya kedah selesai dulu satu, terus dalam praktisnya biasa memang sasaran. Intinya Pak, ada 3 ilmu yang harus dikuasai oleh seorang muslim. 1 ilmu fiqih, tata cara beribadah. 2 ilmu tauhid, mengesahkan Allah, mengeluarkan apapun dalam hati kecuali Allah saja. Yang 3 ilmu tasawuf, untuk mencapai derajat ketinggian manusia. Cekapnya Pak? Bahan. Ihsan pada melanana numidabal disebut muhsin. Iman pada melanana numidabelna mukmin. Islam pada melanana maka nungadamalna muslim. Cekap Pak. Saya patarosannya. Mohon upami aya jenengan Bapak masih nami kaputra kaputu muhsin alatas. Maka kedah janten doa. Berdoa. Saha contoh atas muhsin atau kantenan Kangjeng Rasul Pak. Kanjeng Rasul. Terus nembus kana alam ruh, kana alam ruh. Orang nu gimana Islam kita acan tamat. Maka ngaos teh lami keneh. Upami aya mah ahli tauhid tiasa dihadirkeun Pak di dieu. Magi priyogi kanggo urang. Ahli tauhid anu ngadugikeun kitab-kitab tauhid supados kandelan iman urang. Langke secara otomatis tiasa ngahonta kaisanan pami Islam na parantos masagi iman na parantos kanggo. Bapak tahu kisah para sahabat ketika selesai perang Badar? Bapak tahu kalau perang Badar ini erat kaitannya dengan nuzulul Quran, dengan Lailatul Qadar? Bapak tahu kalau bedanya Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran? Serupa. Kisahnya setiap selesai perang, keimanan orang-orang mukmin waktu itu sudah mencapai derajat ihsan. Harusnya kieu, upami naros ayat teh contohna entos ihsan nu utami Kangjeng Rasul. Setelah itu para sahabat. Serupa kisahnya.
Kapan-kapan kita cerita Pak ya. Numawi pribados nyarankeun upami palai Bapak belajar sejarah. Terutama tentang keutamaan sahabat-sahabat Rasulullah, isin pa urang ibadah, asatos pang ahlina ibadah, asatos pang tiasana ibadah, asatos pang getolna ka masjid, seep ku para sahabat surga nanti. Seep. Maka rendahkan diri serendah-rendahnya ketika beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu kan cerdasnya luar biasa, tapi sombong. Eta peryogi ilmu batin, peryogi ilmu tasawuf, peryogi ilmu qalbu. Supados urang teu ngaraos asa pang apalna, pang payuna, pang rajina. Da ngaraos Islam asatos pang kandelna, ka masjid pang rajinna, zakat dibayar, saum sunat ge dipidamel, hajina ge wah sabara uihan, asa pang. Tapi lupa tan mempelajari ilmu tauhid, lupa tan mempelajari ilmu tasawuf. 14 Pak akan jadi orang jahat. Islam negara aman. Betul sekali. Betul. Bapak tahu ada sahabat Rasul Abu Dzar Al-Ghifari. Ghifar itu pas suku bangsa di Mekah yang terkenal perompak. Upami bapak nyana kabilah dagang bade mulih ke Mekah dicegat ku Bani Ghifar atau sepaseep sareng nyawa-nyawana. Tapi ketika Al-Ghifar ini masuk Islam, berubah Pak. Satu lagi Pak, Salman Al-Farisi, putra mahkota dari Persia, masuk Islam, menanggalkan semua keduniaannya. Ihsan itu. Sepuh Bapak ahli kasayan, kesimpulan terakhir, ternyata luar biasa Pak. Ilmu ini luas sekali. Luas sekali. Terlalu sempit waktu kita di dunia untuk thalabul ilmi. Kajawab kawalar ayeuna mah kunaon sur agama, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal mahdi ilallah. Mudah-mudahan panjang yuswa sadaya. Tiasa dipaparin ku Allah kakiatan kanggo ahli-ahli ilmu. Utamina Pak tiasa ngahontal derajat ihsan. Salah sawios ihsan teh buktosna naon Pak? Buktosna akhlakul karimah. Contohna Rasul sallallahu media na saum. Kunaon kedah takwa supados ihsan. Nurusan tina agama nulepatna tina kabodohan sim kuring pribadi hapunten bila aya nu kakirangan bilih teu sami sareng pemahaman Bapak. Mudah-mudahan ageng tawakuf. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.